Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Twin Matsni Atus Sadia dari kelas ES5E kelompok 2 Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang penilaian kinerja saham. Penjelasan ini diberikan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Yulia Maris Hendrianti. Untuk yang pertama yaitu nilai buku dan nilai-nilai lain yang berhubungan. Untuk menghitung nilai buku suatu saham, beberapa nilai yang berhubungan dengannya perlu diketahui. Nilai-nilai ini adalah nilai nominal, agiu saham, nilai modal yang disetor, dan laba yang ditahan. Yang pertama yaitu nilai nominal. Nilai nominal atau sering juga disebut per value dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kepentingan dari nilai nominal yaitu berkaitannya dengan hukum. Nilai nominal ini merupakan modal per lembar yang secara hukum harus ditahan perusahaan untuk proteksi kepada kreditor yang tidak dapat diambil oleh pemegang saham. Kemudian yang kedua ada agiu saham. Agiu saham bisa disebut dengan additional paid in capital atau in excess of par value, merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham pada perusahaan yang nilai nominal sahamnya. Misalnya nilai nominal saham biasa per lembar adalah Rp5.000 dan saham ini dijual sebesar Rp8.000 per saham. Kemudian yang ketiga ada nilai modal disetor. Nilai modal disetor atau sering juga disebut dengan paid in capital merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukar dengan saham preferred atau dengan saham biasa. Kemudian laba ditahan. Laba ditahan atau retained earning merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagi ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Untuk nilai buku atau book value per lembar saham menunjukkan aktiva bersih atau net asset yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki suatu lembar saham. Nilai buku per lembar dapat dihitung dengan membagi total ekuitas per jumlah saham beredar. Jika perusahaan mempunyai dua macam kelas saham, yaitu saham preferred dan saham biasa, maka perhitungan nilai buku per lembar untuk masing-masing kelas saham ini bisa lebih rumit. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hitung nilai ekuitas saham preferred. Kemudian yang kedua hitung nilai ekuitas saham biasa. Dan yang ketiga yaitu nilai buku saham biasa dihitung dengan membagi nilai ekuitas saham biasa dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Untuk contoh penerapannya bisa melihat resumen yang sudah saya share ke teman-teman. Suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp5.000. Kemudian pada tanggal 18 Februari tahun ini perusahaan mengeluarkan sebanyak 800.000 per lembar. Dari penjualan saham biasa ini perusahaan mendapatkan kas sebesar 6.400.000.000, yaitu hasil dari 800.000 saham yang ada di atas tadi kemudian dikali dengan harganya 8.000. Kemudian untuk penyajian ekuitas untuk saham preferred dan saham biasa yang nampak di neraca adalah sebagai berikut ini. Untuk tabelnya teman-teman bisa melihat tabel 5.2 yaitu penyajian ekuitas saham preferred dan saham biasa di neraca. Untuk yang B yaitu nilai pasar. Nilai pasar atau market value berbeda dengan nilai buku.
Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saham dijual oleh perusahaan, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Nama saya Tio Nanda Ferian, NIM 124018183 189. Pendekatan nilai sekarang. Pendekatan nilai sekarang juga disebut dengan metode kapitalisasi laba karena melibatkan proses kapitalisasi nilai-nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang. Jika investor percaya bahwa nilai dari perusahaan tergantung dari prospek perusahaan tersebut di masa mendatang dan prospek ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas di masa depan, maka nilai perusahaan tersebut dapat ditentukan dengan mendiskontokan nilai-nilai arus kas atau cash flow di masa depan menjadi nilai sekarang. Arus kas merupakan komponen di dalam penentuan nilai perusahaan. Arus kas merupakan kas yang diterima oleh perusahaan emiten. Sebagai alternatif dari arus kas, laba perusahaan atau earnings juga dapat digunakan untuk menghitung nilai perusahaan. Earnings yang diperoleh oleh perusahaan dapat ditahan sebagai sumber dana internal atau retained earnings atau dibagikan dalam bentuk dividen. Arus dividen dapat dianggap sebagai arus kas yang diterima oleh investor dengan alasan bahwa dividen merupakan satu-satunya arus pendapatan yang diterima oleh investor. Model diskonto dividen dapat digunakan sebagai pengganti model diskonto arus kas untuk menghitung nilai intrinsik saham. Beberapa kasus dapat ditemui di dalam besarnya nilai dividen yang dibayarkan. Beberapa perusahaan membayar dividen dengan besarnya yang tidak teratur dan beberapa perusahaan yang lain membayar dividen yang nilainya konstan yang sama dari waktu ke waktu atau disebut juga dengan dividen tidak bertumbuh atau pertumbuhan nol. Dan beberapa perusahaan yang lainnya bahkan membayar dividen yang selalu naik dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Untuk yang B, pembayaran dividen tidak teratur. Kenyataannya beberapa perusahaan membayar dividen dengan tidak teratur, yaitu dividen tiap-tiap periode tidak mempunyai pola yang jelas, bahkan untuk periode-periode tertentu tidak membayar dividen sama sekali. Misalnya dalam periode masa rugi atau dalam periode kesulitan likuiditas. Saya Litsa Kamina Sama, NIM 190. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dividen konstan tidak bertumbuh. Umumnya, perusahaan enggan memotong dividen karena pengurangan dividen akan dianggap sebagai sinyal jelek oleh investor. Perusahaan yang memotong dividen akan dianggap mengalami kesulitan maliditas sehingga perlu mendapatkan tambahan dana dengan memotong dividen. Hal yang paling banyak ditemui adalah perusahaan membayar dividen yang konstan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan dalam keadaan stabil. Jika perusahaan membayar dividen konstan yang nilainya sama dari waktu ke waktu, yaitu sebesar dividen tahunan, maka nilai intrinsik harga saham dapat dirumuskan menjadi harga saham sama dengan dividen konstan dibagi tingkat diskonto. Rumus di atas bisa dikenal dengan model Gordon karena Myron J. Gordon merupakan orang yang mengembangkan dan mengenalkan model ini. Asumsi dasar dari model ini adalah suku bunga diskonto harus lebih besar dari tingkat perubahan dividen. Jika suku bunga diskonto lebih kecil daripada tingkat perubahan dividen, maka nilai intrinsik saham menjadi negatif, yang merupakan nilai tidak realistis untuk suatu saham. Demikian juga nilai suku bunga diskonto sama dengan tingkat perubahan dividen, maka akan sama dengan 0 dan akibatnya nilai intrinsik saham akan besar sekali bernilai tak terhingga yang juga merupakan nilai tidak realistis untuk suatu saham. Untuk contohnya sudah ada pada PPT. Kebijaksanaan dividen suatu perusahaan adalah membayar dividen konstan sebesar Rp 100 tiap tahunnya. Jika suku bunga diskonto per tahun adalah 20%, berapa nilai intrinsik saham per lembarnya? Jadi rumusnya sudah saya jelaskan
yaitu harga saham sama dengan dividen tahunan dibagi tingkat diskonto. Harga saham sama dengan Rp 100 dibagi 0,2, jadi diperoleh Rp 5.000. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dividen yang konstan. Bentuk lain dari model diskonto dividen adalah untuk kasus dividen yang bertumbuh secara konstan, yaitu dengan pertumbuhan sebesar tingkat pertumbuhan perusahaan. Untuk kasus pembayaran dividen yang bertumbuh secara konstan, rumus nilai intrinsik saham adalah harga saham sama dengan nilai dividen akhir dalam kurung 1 ditambah tingkat pertumbuhan perusahaan dibagi tingkat keuntungan yang diisyaratkan pada saham dikurangi tingkat pertumbuhan perusahaan. Rumus tadi bisa dikenal dengan model Gordon karena Myron J. Gordon merupakan orang yang mengembangkan dan mengenalkan model ini. Asumsi dasar dari model ini adalah suku bunga diskonto harus lebih besar dari tingkat perubahan dividen. Jika K lebih kecil dari tingkat perubahan, Saya Eka Adila Firantika akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yang dimana yaitu saya akan menjelaskan tentang harga jual akhir, dimana model diskonto dividen itu 5-3 sampai 5-8 mengasumsikan bahwa arus dividen itu sifatnya adalah infinity, yaitu dividen dibayar terus sampai periode atau tak terhingga. Investor yang mempunyai dividen dan tidak akan menjual sahamnya akan menerima arus dividen seperti yang diasumsikan di atas. Akan tetapi tidak semua investor itu menyukai dividen dan akan memegang saham untuk selamanya. Di mana investor seperti ini biasanya mementingkan capital gain dibandingkan dividen. Keuntungan modal atau capital gain adalah keuntungan penjualan saham akibat selisih dari harga jual saham dengan harga belinya. Untuk investor, seperti ini harga jual akhir yang diterima perlu dipertimbangkan sebagai arus kas yang harus masuk dalam rumus dividen diskonto sebelumnya. Jika investor itu menjual sahamnya pada periode ke N sebesar P, maka rumus nilai intrinsik saham dapat dituliskan sebagai yang sudah dijelaskan dalam PPT tadi, di mana nilai P itu merupakan nilai harga jual dari saham atau disebut dengan nilai terminal, yaitu nilai akhir yang diterima oleh investor. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan PER, di mana alternatif selain menggunakan arus kas atau arus dividen dalam menghitung nilai fundamental atau nilai intrinsik saham adalah dengan menggunakan nilai laba atau nilai laba perusahaan atau earnings, yang dimana salah satu pendekatan yang populer menggunakan nilai earnings untuk mengestimasi nilai intrinsik adalah pendekatan PER atau price earnings ratio, atau disebut dengan pendekatan earnings multiplier, di mana PER itu menunjukkan rasio dari harga saham terhadap earnings, yang dimana misalnya nilai PER adalah 5 dan maka ini menunjukkan bahwa harga saham merupakan kelipatan dari 5 kali earnings perusahaan. Misalnya earnings yang digunakan adalah earnings tahunan dan semua earnings dibagikan dalam bentuk dividen, maka nilai PER sebesar 5 juta menunjukkan lama investasi pembelian saham akan kembali selama 5 tahun. Dan untuk yang laba akhir itu atau harga jual akhir itu ada rumus-rumusnya yang dijelaskan dalam PPT tadi. Terima kasih.